Hello everybody. Today we'd like to talk about modification in grammar. Let's go to the practice. We have some questions to answer. Let's start with number 1. Is there any one of you who would like to give a try for number 1? Yes, ma'am. Yes, I'm here. please. Number 1 for incomplete sentences. He is a very blah 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 person. The answer is be sociable, maybe. Sociable, yeah. Yes, that's right. Sociable. Yeah. Okay. I agree with you. I think this is the answer. Sociable. Ada alasannya nggak, Mas? Kenapa kok bisa sociable? Maybe I choose that sociable because of di antara yang lain itu yang paling match dengan questionnya sih, ma'am. Ya, betul. Ini di antara yang paling match memang. Memperluas daerah resapan air. Ada alasan. Alasannya adalah karena sociable itu bentuk adjektif. Adjektif ya. Nah, seperti yang tadi. Jadi yang bisa menerangkan person, kata benda itu adalah adjektif. Sesuai dengan ini nih. Adjectives modify noun and come before or after a noun. Kebetulan ini sociable comes before the noun. Nah, normalnya memang adjektif itu datangnya biasanya itu sebelum kata benda. Yes, okay. Let's go to number 2. Yes, ma'am. Okay. These letters figure are blah 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 difficult to interpret. I think the best answer is terribly, I believe. Terribly. Okay. I agree with you. This is the answer. Do you know why? For me, the most suitable one. Oh, the most suitable one. Kenapa nggak terrible saja? Terrible, difficult. Nggak enak rasanya ya? Iya. Baik. Ya, kita kadang-kadang bilang nggak enak. Kalau gini nggak enak, enaknya begini gitu ya. Ya, itu berarti sudah punya sense of English as a native language gitu ya. Difficult ini adjektif. Dan adjektif itu yang bisa menerangkan adjektif itu adalah adverb. Maka kita pilih terribly. Kenapa kita pilih terribly? Karena dia adverb. Soalnya kita mencari sebuah kata untuk menerangkan kata difficult yang adjektif. Jadi sesuai sama yang kita baca di sini tadi. Bukan, yang ini ding. Ini adverb modify verb adjektif ya. Adjektif itu dimodify oleh adverb. Baiklah. Now let's go to number 3. 3. I have read blah 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 book about investment that you recommended. My answer A, ma'am. A book about that you recommended. Kenapa kamu nggak pilih the aja, Mas? Kayak biasanya saya baca sebuah kata-kata biasanya pakai a, ma'am. Oh, kalau the nggak bisa? The book sih kayak feeling saya nggak cocok gitu, ma'am. Oh ya. Nah, Bisa. thank you. Oke, semuanya saya mau tanya. Ini bukunya sudah pasti atau belum yang dimaksud? Bukunya sudah pasti atau belum? Sudah. Ya. Sudah. Kalau sudah pasti, ada 3 artikel kan? An dan the. Sama an untuk yang belum pasti. Yang sudah pasti kita pakai the. Dari mana kita tahu ini sudah pasti? Ini ada kata that you recommended, yang kamu rekomendasikan itu, gitu kan? Berarti yang dimaksud sudah, aku bicara sama orang. I have read the book that you recommended, gitu ya. Kamu merekomendasikan buku itu, aku udah baca buku itu loh. Kita berdua sama-sama tahu buku itu, gitu ya. Jadi bukunya tuh udah pasti nih. So, bukan jawabannya. Jawabannya adalah the. Kapan kita pakai ketika bukunya itu belum pasti. Jadi, hi, I have read a book about investment. Aku sudah baca buku tentang investment. Oh, buku tentang investment yang mana? Ya, yang satunya tuh masih dia memikirkan buku investment kan banyak sekali ya. Buku mana saja yang dipikir. Tapi kalau sudah dipersempit jadi that you recommended, sudah pasti itu ya bukunya ya.
Jadi kata the itu bisa kita artikan tersebut gitu ya. Baiklah, let's go to number 4. There is no new stock, blah blah blah. The warehouse. The in. Okay, I agree with you. In the warehouse. Nah, do you know why, Mas? Kalau dibaca rasanya tetap yang Oh ya, in, Bu, rasanya kalau di saya, Bu. Ya, betul. Warehouse ini kan noun phrase. Kita membutuhkan sebuah preposisi ya. Ini adalah preposisi. Preposition. Sebenarnya of, to, which ini juga with ya. With ini preposisi semua juga. Tapi karena ini maksudnya di dalam gudang gitu ya. Warehouse itu gudang ya. There is no new stock in the warehouse, di dalam gudang. Kalau kita ganti dengan of kan tidak ada new stock of the warehouse. Stok gudang. Jadi gudangnya ada banyak dan kita masih ada stok gudang gitu ya. Gudangnya mau dijual. Misalnya kita ganti of, maknanya jadi lain. Oke, baiklah. Let's go to text completion. I wish to remind all network engineers that the blah 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 change to the system. Apa ya? I think the answer is B. Schedule. Okay. Any reason, Adam? What is your reason? Please give me a reason. Please give me a reason. Karena menurut saya ini pas. Yang paling pas ya. Oh, yang paling pas. Oke, ya. Schedule sekiannya enggak satu. Baiklah. Nah, sebenarnya yang sedang kita cari itu adalah adjektif. Dan adjektif ini bisa berasal dari beberapa ini schedule ini? 3 apa 2? 3. Nggak mungkin verb 2 loh ya, nggak mungkin. Karena kalau verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Kalau dia bisa menjadi adjektif, bisa menerangkan kata benda, pasti dia itu verb 3. Nah, the scheduled changes. Ini kan changes-nya kata benda. Schedule-nya menerangkan kata changes ya. Jadi perubahan yang telah dijadwalkan. Kita pernah membahas ya, verb 3 yang bisa menjadi adjektif. Bored itu bosan, bored itu bosan. Kalau boring itu juga adjektif tapi membosankan. Jadi kalau verb 3 itu pasif, adjektif pasif gitu ya. Kalau verb eng adjektif aktif. Maknanya itu ngapa-ngapain. Kalau pasif kan dia yang menderita kan. Like frightened itu takut, frightened takut ya. Lawannya frightening menakutkan. Jadi verb 3 verb eng itu bisa menjadi adjektif. Let's remember it. All network engineers are required to be present to assist with the changes. Compensation will be paid at double the usual daily rate. This pay will be effective, blah blah blah. I think the answer is C, immediately. Immediately. Okay, I agree with you. Any reason? Why not immediate? Misalnya kenapa nggak immediate aja? Effective is adjective, and then following to adverb. Yeah, thank you. Yes, exactly. Baik. Begitu ya. Effective is adjective following by adverb immediately. Ya. Sudah lumayan alasannya. Tapi sebenarnya immediately ini kan tidak hanya mendeskripsikan kata efektif, tapi semua klausa utuhnya. This pay will be effective immediately. Itu semuanya dideskripsikan oleh immediately. Ya, tapi nggak apa-apa, itu tadi juga sudah lumayan. Ya, thank you. If you do not follow the condition in the contract will be Abolished. Abolished. Abolished itu artinya apa?
Baru searching dulu. Ya, ini harus tahu artinya. Coba semuanya aja. Annulled apa, terminated apa, completed apa, abolished apa. Dihapuskan, Bu. Dihapuskan. Kontrak dihapuskan. Bisa nggak? Kontrak akan dihapuskan. Sekilas bisa sih. Oke, ya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia gitu jadi bisa ya. Mungkin. Tapi Ding, Bu. apa artinya? Dibatalkan. Dibatalkan. Wait a second. Jika Anda tidak mengikuti kondisi dalam kontrak, kontrak akan dibatalkan. Itu benar kalau pakai bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris ngomongnya biasanya nggak pakai kata annulled ya. Nggak abolished, nggak annulled, enggak. Annulled itu kayak pembatalan pernikahan itu loh Mas, perkawinan terus dibatalkan. Oh, berarti B, Bu. B, terminated ya? Iya betul, terminated. Artinya apa terminated? Diterminasi. Ya, Diakhiri. terminate. Ya. Jadi contract will be terminated gitu ya. Kalau completed, kontrak akan dilengkapi. I don't think so. Kadang-kadang kita pakai arti kata aja bisa meleset ya berarti ya. Soalnya kita mengartikannya terus pakai budaya bahasa kita gitu ya. Jadi meleset. Mungkin ini selain arti juga biasanya kata ini digunakan dengan kata apa gitu harus dipikirkan juga. Nah, baiklah, let's go to number 2. Number 2. Please blank my call at your earliest convenience. The answer is D. Return. Please return my call at your earliest convenience. I agree with you, return. Artinya apa return my call itu? Kembalikan teleponku gitu atau gimana? Telepon saya kembali. Ya betul, telepon balik ya. Return my call itu telepon balik. Ya. Kita nggak bisa pakai respon. Please respond my call at your earliest convenience. Itu nggak bisa ya. Nah, kalau mau pakai respon nanti diartikan jadi tidak masuk akal. Tolong respon teleponku ketika kamu sempat. At your earliest convenience kan ketika kamu sempat. Ya, kurang pas ya. Jadi tolong telepon balik ketika kamu sempat gitu maksudnya. Please return my call. Jadi aku nelpon kamu, kemudian nanti mungkin ini ya, mungkin diterima oleh mesin gitu misalnya, please return my call. Tolong telepon balik aku gitu ya. Number 3. The blah 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 cause of the fire will never be known. Probable. Probable. Yeah. I agree with you, Adan. Any reason? Any reason for this? The probable cause. Memandangnya dari the sampai kata cause ya. Oke, any reason nggak ada nih? Ini adjektif. Adjektif. Kenapa kita pilih adjektif? Karena cause ini noun. Kita mencari kata yang bisa menerangkan kata cause kan. Probable adjective. Ini probable, probably, dan probability ini kan satu kelompok, maknanya hampir sama. Tapi probable itu bentuk adjektiva, probably artinya juga sama mungkin ya. Tapi probably bentuk adverb-nya. Kalau probability itu kemungkinan itu bentuk kata benda. Nah ini ada formnya juga ya, ada form yang harus kita pakai juga. Jadi untuk menerangkan kata cause kita perlu adjektif. Dan di sini ada kata problematic. Problematic ini juga adjektif loh. Jadi kalau kita pasangkan the problematic of the fire itu agak-agak cocok juga karena problematic juga adjektif. Cuma kalau diartikan ini mau bilang begini nih tampaknya nih. Penyebab yang mungkin dari kebakaran itu will never be known. Tidak akan pernah diketahui. Jadi tidak penyebab yang problematik dari kebakaran itu tidak akan diketahui ya. Karena tidak akan diketahui karena ada itulah kenapa kita butuh kata probable ya, yang mungkin, penyebab yang mungkin. Number 4.
I photocopy and blah blah photocopies of the annual report from the meeting. See stapled. Stapled, ya. I agree with you. Kenapa kok stapled? Atika, any reason or not? Karena dua aktivitas ya ini ya. Dua aktivitas ya. Aku memfotokopi, kemudian aku nyetaplesi ya. Stapled. Nyetaplesi itu pakai staples. Ya. Jadi aku memfotokopi dokumen, copies, dan aku nyetaplesi kopian gitu ya. Of the annual report for the meeting. Tentu saja kita nggak cocok kalau mau pakai kata created atau contacted ya, karena copies, kopian, fotokopi. Right, I think that's it for modification.